Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya buat dari bibliografi pada hari ini, yaitu ATEP. Nama saya Irfa Artiadi dengan NIM saya 1714422 dan dari Prodi D4 Pemasaran Digital kelas A. Dan terhormat dosen Dr. Widya Paramita SEMPA yang saya hormati. Dan pada slide pertama penjelasan, saya akan menjelaskan siapa sih ATEP. Bagi yang belum tahu, sebenarnya ATEP itu adalah salah satu ikon yang paling terkenal lah dari klub asal Bandung, Jawa Barat, Kota Kembang, ya, yang pasti teman-teman tahu. Eh, jadi beliau ini berasal dari Persib Bandung. Ya walaupun sebelumnya ia juga pernah berganti-ganti klub sebelum Persib Bandung, yaitu seperti Persija, Persitara, dan itu sebenarnya adalah eh, rival dari Persib Bandung sendiri itu ya. Jadi Atep ini lahir di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 5 Juni 1985. Anak dari Abidin dan Yati, dan ini juga beliau ini memulai perjalanan sepak bolanya itu justru juga bukan di Persib juga, yaitu di Persatuan Sepak Bola Uni. Nah, jadi di klub keanggotaan Persib Bandung juga Atep juga memilih sebagai posisinya itu gelandang. Jadi biasanya kalau eh, idola-idola teman-teman itu bisa striker atau back, nah justru Atep ini adalah gelandang. Yaitu spesifiknya itu gelandang serang. Dan juga dedikasinya ini juga menjadi salah satu pemain yang paling ikonik sepanjang sejarah Persib Bandung dan Jawa Barat. Di salah satunya juga beliau merupakan anggota PON Jabar ya pada saat itu, dan dia memiliki julukan sebagai Lord Atep. Kenapa sih dijuluki sebagai Lord Atep? Soalnya ini posisinya gelandang, tapi beliau justru sering menjadi top skor ya. Padahal top skor itu harusnya itu dilakukan oleh striker-striker atau winger kiri, winger kanan. Nah, jadi Lord Atep ini juga salah satu legenda Indonesia juga di timnas yang bisa mengukir namanya di dunia olahraga khususnya sepak bola. Terutama dalam warna kebanggaan Persib Bandung ini. Atep juga menunjukkan bakatnya yang mengesalkan sejak usia muda. Jadi bukan hanya saat prime-nya aja 30 tahun saja. Dan beliau juga menjadi sorotan dalam dunia sepak bola lokal dan internasional. Eh, Khususnya itu pada 2014 sampai 2017 karena ia juga mencetakkan sejarah eh, di AFC juga jadi salah satu pemain terbaik walaupun waktu itu Persib tidak lolos ya. Jadi Atep ini bergabung di Persib Bandung pada awal karirnya. Nah, jadi prime-nya itu benar-benar di Persib Bandung, bukan di Persija, Persija atau Persitara. Dan langsung nih menjadi tulang punggung tim Persib Bandung dengan teknik dribbling yang emang di atas rata-rata pemain lokal. Dan dia juga sering mencetak gol juga ya, seperti yang saya bilang tadi. Dan juga umpan-umpan dia juga yang cukup bagus dan memuaskan untuk standar pemain lokal ya. Dan juga dedikasi terhadap permainannya juga. Dan Atep juga bisa menjadi pemain andalan Persib, tetapi juga idolanya dan para penggemar. Nah, dan contohnya itu seperti Beckham Putra Nugraha. Nah, jadi ia salah satu pemain muda di Persib Bandung, dan ia sangat mengidolakan Atep sebagai patokan dia dalam bermain, dalam latihan, dan sebagainya seperti itu. Nah, ya ini penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu ada prestasi Atep selama di Persib. Jadi prestasi Atep selama di Persib sebenarnya banyak. Tapi yang paling mengesankan itu Piala Presiden 2015 dan juga Indonesia Super League tahun 2014. Nah, ini juga fotonya saat Jokowi masih menjabat, Pak Jokowi
masih menjabat, menjadi gubernur ya, dan itu juga ada Pak Ahok. Nah, jadi menurut Atep ini, salah satu puncak karir teratas dia adalah menjadi, musim 2014-nya menjadi juara, di mana ia turut juga berkontribusi membawa Persib Bandung meraih trofi Indonesia Super League pada saat itu. Dan walaupun bukan dia yang menjadi top skor terbanyak, yaitu Ilham Zamrun. Pada saat itu dia rekannya juga. Dan pada saat itu juga tim yang dilatih oleh Nurul Zaman ini juga berhasil memenangkan pertandingan dramatis, melalui tendangan adu penalti, melawan Persija Jayapura dengan skor 5-3 saat itu. Cukup telak sebenarnya ini skornya. Jadi salah satu prestasi yang paling mengesankan menurut dia nih. Jadi saya mengutipnya dari podcast Sport 77. Jadi dia benar-benar benar-benar nangis saat saat itu Pak, waktu juara Indonesia Super League. Nah, lalu ada teori-teori yang berhubungan dengan efek. Nah, yaitu yang pertama ada teori perkembangan Erikson. Berhubungan dengan ada yang berhubungan dengan karir Atep sampai saat ini, yaitu Atep ini juga merupakan teladan hidup yang bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang, dan perjalanan hidupnya juga mencerminkan prinsip-prinsip teori pengembangan diri, di mana ketekunannya dan konsistensinya juga menghadapi nih berbagai tantangan dan mencerminkan konsep pertumbuhan pribadi. Sejak masa kecil dengan penuh kesulitan dan terutama setelah dipisahkan dari orang tuanya, dia juga berhasil menjadi mandiri dan dan menunjukkan kegigihannya dalam melatih si kulit bundarnya. Jadi hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip teori dan perkembangan-perkembangan diri yang juga diusulkan oleh Erik Erikson juga ini, yang menyoroti bahwa masa-masa sulit itu dapat bisa menjadi peluang untuk membangun kepercayaan diri di dirinya ya, seorang atlet sampai saat ini. Jadi dengan demikian ini Lord Atep, atau ya julukannya Lord Atep, bukan hanya menjadi figur yang inspiratif, tetapi dalam perjalanan juga hidupnya juga menggambarkan implementasi praktis dari teori-teori yang ada di Erik Erikson ini. Dan selanjutnya ada teori pembelajaran sosial dari Bandura. Nah, perjalanan Atep ini juga di dunia sepak bola ini juga mencerminkan aplikasi-aplikasi apa sih yang diterapkan di hidupnya ini, dan juga dan pembelajaran sosial yang diajukan oleh Bandura juga. Jadi ketika dihadapkan oleh rintangan-rintangan dan kritik-kritik pedas dari berbagai wartawan dulu juga, perjalanan juga melibatkan nih berbagai pengalaman yang menjadi sumber pembelajaran berharga untuk dia. Jadi melalui dedikasinya dan kerja kerasnya juga aktif berkontribusi dengan mengangkat status Persib dari klub yang biasa saja dan sampai dikenal saat ini. Dan itu juga merupakan jerih payah seorang atlet itu sendiri. Atlet juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang terjadi dari unsur-unsur kunci yang dalam teori perkembangan dirinya itu, dan perjalanan hidup Atep dia juga hanya memberikan sebatas inspirasi tentang arti penting ketekunan, kesabaran, dan integrasi dan pertumbuhan pribadi dia. Tapi juga menceritakan cerita sukses dia sekarang, dan juga cerita-cerita dari dulu di bawahnya, dan membentuk dan mengarahkan perkembangan seorang itu menjadi lebih sukses. Dan melalui perjalanan ini, sepak bola aktif juga menjadi bukti bahwa interaksi dalam lingkungan juga berpengaruh. Seorang dapat tumbuh, belajar, dan juga mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa sampai saat ini. Lalu yang selanjutnya ada teori pengembangan diri dari Carl Rogers. Nah, jadi keputusan Atep memilih untuk kemandirian juga untuk mengejar minatnya dalam dunia sepak bola juga ini berhubungan dengan
teori pengembangan diri dari Carl Rogers. Jadi meskipun perjalanan yang dihadapi penuh tantangan dan tidak sederhana, Atep juga tetap gigih berhasil menemukan identitas serta usahanya yang memberikan hasil yang optimal. Dan hal ini juga mencerminkan di mana ia juga memiliki keyakinan diri yang kokoh dan dapat mengatasi hambatan-hambatan dan mengungkapkan secara otentik. Dan jadi kesuksesan ini juga bisa meraih prestasi luar biasa juga, mencerminkan teori set dan pencapaian tujuan yang ia tuju sampai saat ini, di mana tekad dan fokusnya bisa membuahkan hasil yang signifikan dari kerja kerasnya dari dulu. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.